Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam tatap maya kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu tentang negara dan warga negara. Sebelumnya juga izin memperkenalkan diri, saya Dwiyanti Nurul Huda. Dan untuk pembahasan yang pertama, kita mulai dengan pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, dalam bahasa Prancis dikenal dengan État, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Staat. Penyebutan negara dalam beberapa istilah bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Di bawah ini adalah pengertian konsep negara menurut beberapa ahli, di antaranya George Jelinek mengartikan negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Hegel mendefinisikan negara sebagai suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Adapun pengertian negara yang dikemukakan oleh Logeman yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Pengertian itu senada dengan Harold J. Lasky bahwa negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu ataupun kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Begitu pula yang disampaikan Roger H. Tolstoy tentang negara, bahwa negara merupakan alat agensi atau alat kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Negara juga diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah oleh Max Weber. Pengertian negara tersebut juga diperkuat oleh Miriam Budiardjo tentang negara, bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, yaitu unsur-unsur terbentuknya negara, yang akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepadanya, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Tetapi sebelumnya, maaf untuk moderator, saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori terbentuknya negara. Ada beberapa teori terbentuknya negara. Yang pertama itu teori perjanjian masyarakat, yang kedua teori ketuhanan, yang ketiga teori kekuatan, yang keempat teori organis, yang kelima teori historis. Nah, untuk yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan perjanjian masyarakat yang pada awalnya itu tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokoh-tokoh yang mempelopori teori perjanjian masyarakat ini, yang pertama yaitu John Locke, yang kedua Thomas Hobbes, dan yang ketiga J.J. Rawls. Lalu teori yang kedua yaitu teori ketuhanan. Nah, teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan. Jadi
sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa itu asalnya itu dari Tuhan. Nah, tokoh-tokoh pendukung teori ketuhanan yang pertama Agustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. Teori ini mengandung 3 unsur penting, yaitu negara didirikan di bawah kuasa Tuhan. Yang kedua, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan. Dan berpendapat bahwa tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori kekuatan adalah Ludwig Gunflowitz, Karl Marx, H.J. Lasky, dan Machiavelli. Nah, yang keempat yaitu teori organis. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Nah, yang terakhir yaitu teori historis. Maksudnya negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tina. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan kepada Ai Resnawati. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi tentang unsur terbentuknya negara. Nah, negara memiliki unsur-unsur yang tidak akan pernah dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Nah, secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur. Yang pertama adalah unsur yang bersifat konstitutif, yang kedua adalah unsur yang bersifat deklaratif. Nah, apa itu unsur yang bersifat konstitutif? Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Nah, unsur konstitutif terbentuknya negara meliputi beberapa komponen, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur-unsur tersebut dikatakan sebagai unsur konstitutif sebagai syarat mutlak yang harus ada dalam mendirikan sebuah negara. Apabila terdapat salah satu dari 3 unsur konstitutif yang tidak terpenuhi, maka tidak akan dikategorikan sebagai sebuah negara. Adapun unsur deklaratif terbentuknya negara bahwa negara yang berdiri atau terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara, baik secara de facto maupun secara de jure. Nah, apa saja unsur-unsur konstitutif? Yang pertama adalah rakyat. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. Orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut dinamakan orang asing atau warga negara asing. Nah, yang kedua adalah unsur konstitutif yang kedua adalah wilayah.
bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itulah warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan wilayah udara. Yang dimaksud wilayah daratan suatu negara mencakup seluruh lingkup wilayah daratan dengan batas-batas tertentu. Adapun wilayah yang terdiri atas seluruh bentuk perairan ataupun lautan sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum internasional disebut wilayah lautan. Nah, yang terakhir ada wilayah udara. Wilayah udara yaitu seluruh kawasan udara yang terletak di atas daratan ataupun lautan suatu negara sesuai ketentuan batas teritorial yang telah ditentukan di dalam hukum serta perjanjian internasional. Nah, yang terakhir di dalam unsur konstitutif adalah pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Sistem pemerintahan di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara di dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer dan pemerintahan dengan sistem presidensial. Nah, yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintah dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, dalam sistem ini, parlemen bisa melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan melalui dikeluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri harus memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen. Nah, yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau para menteri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem presidensial dalam pemerintahannya, di mana Presiden Amerika Serikat menduduki jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden sebagai check and balancing kekuatan pemerintahan, maka parlemen ataupun legislatif memiliki hak-hak tertentu seperti hak untuk menolak. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembeda yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Nah, selain itu ada juga yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif yang tidak kalah pentingnya dari unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebagai sebuah negara oleh negara lain. Bukan faktor yang wajib dipenuhi dalam pendirian sebuah negara, melainkan sebagai sebuah bentuk penerangan dan pengakuan bahwa telah secara sah berdiri sebuah negara. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain sebagai sebuah bentuk kepercayaan atau terus suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya
bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris. Yang kedua, ada negara serikat. Negara serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat atau federal memiliki konsep dasar atau basic konsep, yaitu adanya pembagian kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority. Antara lain, antara pemerintahan negara serikat atau federal dengan unit federasi. Nah, menurut CF Strong tahun 2011, halaman 144, ada 3 konsep yang membedakan antara negara serikat atau federal. Pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat atau federal dengan negara bagian. Kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan atau otoritas negara serikat dan kekuasaan atau otoritas negara-negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antara negara federal dan negara bagian. Nah, yang ketiga, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Nah, menurut CF Strong, sebagaimana dikutip oleh Budiarjo tahun 2008, halaman 276, ada beberapa bentuk negara serikat atau federal dan dapat disimpulkan tidak ditemukan 2 negara serikat atau federal yang ekuivalen. Perbedaan-perbedaannya terdapat dalam 2 item, yaitu cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara-negara bagian. Badan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian ketika timbul perselisihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ani yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya ke materi sifat-sifat negara yang akan disampaikan oleh saudari Devi Fitriani. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, yang akan disampaikan materi oleh saya yaitu pertama sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa. Nah, maksud dari sifat memaksa itu artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua, memiliki sifat monopoli. Maksud dari sifat monopoli adalah negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Dan yang terakhir yaitu negara memiliki sifat mencakup semua. Maksud dari negara memiliki sifat mencakup semua adalah negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara, menurut John Locke, itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi legislatif. Nah, fungsi legislatif artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Yang kedua yaitu fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif ini artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Dan yang terakhir yaitu fungsi federatif, yang artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Nah, yang kedua, fungsi negara menurut Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu, fungsi negara terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi legislatif. Fungsi legislatif ini yaitu maksudnya kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang. Yang kedua yaitu fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif ini maksudnya adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu fungsi yudikatif.
Maksudnya adalah negara mempunyai kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Siska Abu Hanifah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain fungsi dalam pembentukan lembaga negara, fungsi dalam pembuatan undang-undang dasar, dan fungsi dalam penetapan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi negara dalam menyusun undang-undangan, fungsi timbangan, fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran, serta fungsi dalam kehakiman, serta fungsi dalam perencanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke... Terima kasih kepada Siska yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dilanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang warga negara, yang akan dimulai dengan pengertiannya dan akan disampaikan oleh Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian warga negara. Pengertian warga negara menurut G. Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural, melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Adapun menurut A.S. Hikam, mendefinisikan warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Hal senada juga disampaikan Khelan, warga negara terdiri atas rakyat yang hidup menetap dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu
yang berhubungan dengan negara. Dilihat dari segi hubungan antar warga negara dan negara, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban terhadap negaranya. Begitu pula sebaliknya, setiap negara harus memberikan hak-hak warga negaranya dan negara harus menjamin serta melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara. Ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis artinya darah. Dengan demikian, asas ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang kedua ada asas ius soli, berdasarkan tempat kelahiran. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri atau tanah atau daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa asas ius soli merupakan asas penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya. Atau kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Amalia yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi status kewarganegaraan yang akan disampaikan oleh Saudara Albian Septian. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya berbicara. Apakah terdengar suara? Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatride. Apartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. A itu artinya tidak, partide itu artinya kewarganegaraan. Jadi seseorang itu sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua ada bipatride. Bipatride merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus dwi kewarganegaraan. Yang ketiga ada multipatride. Multi artinya banyak dan patride berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipatride menunjuk pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem sel-sel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Sel-sel aktif mengandung pengertian bahwa seseorang untuk menjadi warga negara harus melakukan tindakan hukum secara aktif atau dikenal dengan istilah naturalisasi biasa. Adapun sel-sel pasif adalah penentuan kewarganegaraan seseorang tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artinya, dengan sendirinya orang tersebut akan dianggap sebagai warga negara. Berkenaan dengan dua konsep sel-sel tersebut, pada dasarnya setiap warga negara dalam suatu negara mempunyai hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan atau sel-sel aktif, sementara hak repudiasi adalah hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan atau sel-sel pasif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Albian yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu
mengenai warga negara Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Neni. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut warga negara Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Penduduk negara Indonesia juga dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas dua unsur, yakni warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang atau bangsa Indonesia asli dan bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang secara sah yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, ketentuan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, anak yang dihasilkan melalui perkawinan sah atau diakui dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, anak dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing yang dihasilkan dari perkawinan sah atau perkawinan yang diakui secara hukum, agama, dan negara. Yang ketiga, anak dari ayah warga negara asing dan ibunya seorang warga negara Indonesia melalui perkawinan sah atau resmi, baik secara hukum, agama, dan negara. Yang keempat, anak dari seorang ayah warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dalam kurun waktu 300 hari sebelum kelahiran anak. Yang kelima, anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah, tetapi ibunya merupakan warga negara Indonesia. Yang keenam, seorang anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia, di mana ayah dan ibunya tidak diketahui secara jelas status kewarganegaraannya. Yang ketujuh, anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia, tetapi tidak diketahui ayah dan ibunya atau telah ditelantarkan. Yang terakhir, anak dari seorang ayah dan ibu yang berstatus warga negara asing di mana permohonannya menjadi warga negara Indonesia sudah dikabulkan, tetapi ayah dan ibu tersebut telah meninggal dunia sebelum sempat mengucapkan sumpah setia pada NKRI. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Neni yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Adia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, mohon maaf off kamera karena ada kendala jaringan. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. Kelahiran. Artinya, garis kewarganegaraan orang tua menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Yang kedua, yaitu pengangkatan anak. Pengangkatan anak tersebut yakni pengangkatan anak orang asing yang diangkat sebagai anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan orang tua angkat sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, anak asing yang diangkat tersebut haruslah di bawah usia 5 tahun. Yang ketiga, yaitu dikabulkan permohonan.
Seperti halnya seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dari ibu dengan status warga negara Indonesia, ataupun seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan sah akan tetapi orang tuanya telah bercerai dan anak itu hidup bersama ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah berumur 18 tahun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, yaitu pewarganegaraan atau naturalisasi, adalah proses kewarganegaraan atau proses pengajuan yang dapat ditempuh orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, yaitu akibat perkawinan. Seorang warga negara asing atau WNA yang menikah dengan warga negara yang menikah dan kawin secara sah dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Yang keenam, yaitu turut atau mengikuti ayah atau ibu. Yang ketujuh, yaitu pernyataan. Seperti seorang perempuan WNA mendapat status kewarganegaraan Indonesia yang masih mempunyai kewarganegaraan lain serta keterangan tersebut tidak boleh dinyatakan, maka perempuan tersebut yang menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki kewarganegaraan Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, permohonan menjadi warga negara Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah atau kawin. Kemudian, ketika mengajukan permohonan, telah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat selama 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian, sehat secara jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui dan menjunjung dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adia yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu peran warga negara dan serta hak dan kewajibannya yang akan disampaikan oleh Saudari Ira Rosdiana. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang warga negara, tentang peran warga negara juga hak dan kewajibannya. Materi yang pertama, yaitu peran warga negara. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, pasif, positif, dan negatif sebagai konsep kristalisasi dari prinsip-prinsip demokrasi politik maupun konsep pendukung demokrasi yang lainnya. Adapun peran warga negara yang pertama, yaitu peran warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum. Peran yang kedua, yaitu peranan warga negara dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. Yang ketiga, peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Peran serta warga negara di bidang sosial sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku bangsa, dan juga budaya. Yang keempat, peran warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban setiap warga negara. Adapun hak-hak yang dimiliki warga negara diantaranya
Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Adapun untuk kewajiban warga negara, yang pertama, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara. Sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan yang kelima, setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ira yang telah menyampaikan materinya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk pertanyaan, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WA Group. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.